Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rizky Jedeo dengan NIM 0064. Materi pokok ketenagakerjaan. Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu atau sebelum dan selama masa kerja. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja, terdiri dari 15 tahun hingga sampai 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Dan bekerja adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dengan lama bekerja, paling sedikit 1 jam secara terus-menerus dalam seminggu yang lalu, termasuk pekerjaan keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu kegiatan ekonomi. Yang ke sistem upah. Sistem upah yang pertama yaitu upah buruh. Upah buruh adalah pendapatnya yang diterima buruh dalam bentuk uang yang mencakup bukan hanya komponen upah atau gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang lainnya. Misalnya mendapatkan THR pada hari raya, itu merupakan tunjangan-tunjangan lainnya. Mendapatkan uang transport selama 1 bulan, itu termasuk tunjangan lainnya. Yang kedua, upah pekerja dan kebutuhan fisik minimum. Maksudnya bahwa penempatan tingkat upah dan gaji bagi pekerja merupakan kebijakan yang sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya yang merupakan kebutuhan fisiknya. Selanjutnya yang ketiga yaitu produktivitas tenaga kerja adalah nilai output atau hasil produksi yang dikerjakan oleh sejumlah tenaga kerja. Yang keempat, upah nominal dan upah real. Upah nominal dan upah real yaitu pendapatan nominal atau jumlah upah yang diterima buruh dalam bentuk uang atau upah. Sedangkan nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan, seperti kita telah melakukan pekerjaan dalam suatu hari full. Kemudian kita akan menerima balas jasa berupa uang atau barang yang bisa ditukar. Itu dimaksud dengan upah nominal dan upah real. Yang ke B, upah atau pendapatan real, yaitu jumlah barang atau jasa yang dapat dibeli dengan upah nominal. Upah real menggambarkan daya beli dari pendapatan atau upah yang diterima buruh. Upah real dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan indeks harga konsumen. Saya lanjut ke E, bagian pengangguran. Pengertian dan jenis pengangguran. Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, di sini pengangguran dan sedang mencari pekerjaan ada bedanya. Sedangkan pengangguran yaitu penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Di sini bisa kita diartikan bahwa pengangguran itu mempunyai berbeda tertentu, yaitu
Saya masuk di macam-macam pengangguran. Pengangguran terjadi pada suatu negara disebabkan oleh beberapa jenis, diantaranya berdasarkan faktor penyebab terjadinya pengangguran terdiri atas yang pertama, pengangguran siklis atau konjungtur adalah pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resesi atau kelesuan ekonomi. Contohnya kurang lapangan kerja, kurangnya pemerintah negara membuka lapangan kerja untuk masyarakatnya, sehingga masyarakat negara tertentu sulit untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Itu makanya diberikan arti pengangguran siklis atau konjungtur. Sedangkan pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur komposisi perekonomian. Perubahan struktur memerlukan keterampilan baru, contohnya peralihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tenaga kerja sektor pertanian harus dididik dahulu agar bisa menjadi tenaga kerja sektor industri. Jika tidak mampu melakukan penyesuaian ini, dapat menimbulkan adanya pengangguran. Nah, di sini tentang keahlian. Tidak bisa keahlian, contohnya keahlian ekonomi pindah ke keahlian lain berdasarkan tidak mempunyai basic tertentu. Itu yang menghambat kita untuk melancarkan sebuah pekerjaan atau membuat kita pengangguran. Itu yang maksud dengan pengangguran struktural. Sedangkan yang ketiga, pengangguran friksional atau peralihan adalah pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan tenaga kerja, atau tenaga kerja yang sudah bekerja tetapi menginginkan pindah pekerjaan lain sehingga belum mendapatkan tempat pekerjaan yang baru. Kelebihan tersebut menimbulkan adanya pengangguran. Pengangguran friksional maksudnya di sini kita sudah menjalankan pekerjaan sebelumnya. Pada saat itu kita mulai menginginkan suatu lapangan kerja lagi, tetapi perusahaan tersebut belum bisa menerima kita secepat itu. Terpaksa untuk sementara kita pengangguran dulu. Maka itu yang disebutkan dengan pengangguran friksional atau peralihan. Selanjutnya keempat, pengangguran musiman. Pengangguran musiman yaitu pengangguran yang biasa terjadi pada sektor pertanian. Misalnya pada musim paceklik atau pada musim ini banyak pekerjaan atau petani yang menganggur karena musimnya yang tidak menguntungkan bagi petani. Yang kelima, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran karena adanya pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Sekarang saya ambil contoh. Dulu galian pasir menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia. Sekarang menggunakan alat-alat yang modern. Kira-kira seperti itu contohnya. Itu saja pemaparan dari tugas micro teaching ini malam. Saya ucapkan limpah terima kasih. Om Santi 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 Om.